Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua, kawan-kawan diam biru? Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Masih seperti kemarin ternyata, aku masih didaulat buat nge-share cerita ke teman-teman semua, tapi sendirian versinya gitu. Nyatanya hari ini Mas B masih sibuk gitu. Semoga apa yang aku sampaikan, cerita-ceritaku masih bisa diterima ya. Ini langsung aja sebuah cerita, sebuah kisah dari seseorang ya, aku bisa dibilang agak dekat ya sama dia, tapi beda umur gitu. Namanya itu Utomo. Ya, dia kira-kira umuran di atasku gitulah. Ini cerita itu terjadi sekitar tahun 1991 gitu. Nah, waktu itu dia berprofesi sebagai seorang penjual nasi goreng gitu. Itu profesi yang sebenarnya belum lama digelutinya, walaupun memang dia ada basic di nasi goreng gitu. Pernah ngikut di warung nasi goreng yang cukup ramai di Jakarta juga tentunya. Ini di bulan itu sebenarnya musim hujan, tapi namanya dagang makanan anget biasanya kalau hujan makin rame gitu. Tapi memang tempatnya cukup strategis di bilangan Jakarta Pusat, Tanah Abang. Itu dia lagi rame-ramenya, dagangnya itu lagi rame-ramenya gitu. Namun dia itu mesti harus pulang karena kemarin itu ada pesan, ada surat gitu. Jadi ada surat dari calonnya dia gitu. Namanya sebut saja Kamiroh gitu. Kalau dulu kan masih banyak kan pakai surat karena HP nggak seperti sekarang gitu. Jadi dititipin lewat kawan lagi, saudara yang berangkat ke Jakarta. Itu isi suratnya seperti ini. Kalau dalam penjelasannya ceritanya Mas Tomo tadi gini. Mas, cepetan pulang mas gitu. Mas tentu tahu hati ade itu punya siapa gitu. Tapi kalau mas kelamaan nanti keburu juragan Jupri ngambil aku gitu. Nah itu di bawahnya ada tulisan H titik-titik H titik-titik. Kalau sekarang mungkin kayak emoticon ya crying gitu, nangis seperti itu. Otomatis kan Tomo sebagai seorang lelaki yang sangat bertanggung jawab ceritanya gitu ya, sangat menyayangi calonnya itu kan ikut sedih gitu. Di samping itu memang ada kabar bahwa justru ini yang paling penting sebenarnya gitu, ibunya sedang sakit keras gitu. Nah tadi dia bilang ibunya sakit keras, tapi dia baru dapat kabar baru tadi sore katanya seperti itu. Tapi dengan surat yang diberikan oleh si cewek tadi, oleh Yayang Iyoh gitu, dibilang begitu, itu dia masih nahan karena buat ngelamar apalagi buat nikah itu kan perlu biaya banyak. Ini dagang lagi rame-ramenya gitu, jadi sayang kalau pulang gitu. Tapi karena memang mendesak, urgent gitu, ibunya sakit, nah dia itu pertimbangan masak-masak jangan sampai kayak kemarin. Jadi karena dibela-belain dia itu ngumpulin uang biar dapat sangu cukup buat ngelamar gitu, sampai ya bisa dibilang itu Tomo itu ditega-tega ketika seminggu yang lalu mbah putrinya itu meninggal, dia nggak pulang dengan alasan ini dan itu, seperti itu. Nah singkat cerita, malamnya itu dia nyiapin semuanya, ngepak barang dan lain-lain untuk mutusin pulang. Dan paginya kalau misalnya mau berangkat malam, nyampe sana pagi malah jadi ketemu saudara, ketemu ponakan gitu, jadi malah ribet, riweh gitu, malah nggak bisa istirahat. Akhirnya itu Tomo itu memutuskan untuk aku pulangnya pagi aja gitu. Aku pulangnya pagi, jadi jam 8 dia udah, karena dia di Tanah Abang, dia ngambil di stand di Jati Bunder gitu. Tapi ternyata di sana untuk jurusan Tegal, Pemalang, Pekalongan udah penuh. Akhirnya dia pindah ke Roksi. Dan akhirnya singkat ceritanya lagi, jam 10 itu mobil berangkat, bus itu dari sana jalan ke arah Wetan, ke arah sini seperti itu.
Nah, namanya dia itu malam itu banyak pikiran, apalagi ada tambahan cerita begini, katanya ibunya itu sakit gara-gara kakak-kakaknya yang lain. Jadi Tomo itu punya saudara itu 5 orang, 6 sama dia yang paling bungsu gitu. Yang lain itu perempuan semua dan udah pada nikah semua. Tapi nggak pada urus sama orang tua, malah bikin kesel, bikin runyem terus, selalu ngerong-ngerong seperti itu. Jadi sepeninggal bapaknya Tomo itu udah meninggal udah lama sekali gitu, tapi mereka selalu berharap kalau warisannya itu cepat-cepat dibagi gitu. Tapi untuk ibunya sama mbahnya ngelarang, katanya nanti nungguin Tomo aja, nungguin Tomo nikah. Wah, itu kan Tomo masih kecil dan juga ada kakaknya perempuan juga masih kecil, akhirnya belum bisa dibagi. Tapi untuk 2 tahun terakhir ini mereka itu sangat menggebu-gebu gimana caranya warisan cepat dibagi, dan mereka selalu ribut-ribut di rumah orang tua. Akhirnya menjadikan pikirannya ibunya itu tambah stres, akhirnya jatuh stroke, dan sampai detik itu katanya ibunya sakit parah gitu. Belum lagi ada juga berita dari kampung gitu, katanya mbahnya meninggal itu ya ada permainan black magic, dan dimungkinkan itu dari kakak-kakaknya, yayu-yayunya si Tomo atau iparnya gitu. Karena memang mbahnya itu juga ya orang lumayan punya, ada waris berupa, kalau orang Jawa bilang itu dulu mas-mas ijo gitu, mas-mas kuno itu banyak, tapi entah nyimpennya di mana nggak tahu. Bahkan katanya ketika saking nggak pedulinya gitu, ketika mbahnya meninggal mereka itu nggak terlalu urus, tapi ketika mayatnya dipindahin sama saudara-saudara, sama tetangga maksudnya gitu, dipindahin keluar, mereka itu berebutan masuk ke kamar, bolak-balik kasur, ada yang nyari di lemari, di mana tuh nyariin emas itu. Tapi yang dapat siapa atau belum dapat itu nggak ada penjelasan. Itu yang membuat Tomo itu merasa miris sekali dan sangat bersedih. Makanya malam itu sebelum berangkat, Tomo itu menyiapkan segala sesuatunya, kekuatan diri. Dia harus ini sekarang waktunya aku harus ngomong. Aku laki-laki, ini waktunya aku dewasa, aku harus ngomong sama yayu-yayu, sama ipar, bila perlu kalau mereka pengen ada jalur hukum, aku siap gitu. Meskipun nanti kenyataannya kayak apa. Nah, alhasil tadi dia itu jalan pulang kampung, ada PO tertentu ya, cukup populer, dia itu berangkat jam 10. Namun karena memang malamnya dia itu begadang, banyak mikir kayak gitu, baru sampai tol Cikampek itu dia udah terlelap seperti itu. Nah, di sana menurut Tomo itu dia akhirnya lelapnya itu padahal pagi hari ya, itu dia mimpi, di sana dia bermimpi. Jadi dalam mimpinya itu di sana Tomo ada di rumah lugu, di rumah orang tuanya ya, di rumah neneknya gitu. Dia itu ada di terasnya masih teras lama, itu ada undagan tinggi, rumah-rumah joglo tempo dulu begitu, dan di depannya itu ada kayak pohon-pohon jambu, tapi bukan jambu monyet, tapi bukan jambu-jambu ini, jambu-jambu hijau gitu. Itu rindang sekali, dia di bawah, siang hari bolong ada di situ. Jadi dia dibaringan di pangkuannya mbahnya gitu. Nah, mbahnya itu kan sudah sangat sepuh. Jadi dia merasa sangat nyaman, merasa sangat tenang di pangkuan mbahnya. Dan mbahnya itu apa ya jenenge ya, rambut Tomo itu kan panjang, jadi diurut-urutin sedikit-sedikit, ditarikin, seperti kalau orang Jawa itu bilangnya didis gitu, dididisi seperti itu kan, enak banget. Aku juga pernah digituin. Dan dari sisi mbahnya, meskipun tahu Tomo itu rambutnya terawat, nggak mungkin ada kutunya, tapi sekali kadang dia berharap ada yang gerinjel gitu, dapat kutu atau apa saudaranya kutu lah banyak gitu. Tapi ya tetap aja kan nggak ada. Nah, di situ dia bilang, "Mbah, udah ora usah ngomong ora usah ngomong mo. Aku ngerti kabeh beban-beban hatimu gitu. Kamu itu yang penting selesaikan apa yang bisa kamu selesaikan. Jangan memaksakan diri. Semua yang belum mampu kau selesaikan, kamu selesaikan. Wis pokoknya kowe larung wae ning kabeh ning segarane Gusti. Wis kaya kowe ngono wae gitu.
Pokoknya apa yang kamu bisa selesaikan, masalah-masalahmu coba selesaikan, jangan putus asa. Tapi yang belum kamu bisa selesaikan, yang itu dirasa sangat berat dan tidak mungkin, serahkan pada yang maha kuasa, seperti itu kata mbaknya. Nah itu Tomo merasa sangat tersentuh dan dia menangis di pangkuan mbahnya, air matanya juga nyampe membasahin itu pucuk-pucuk jari mbahnya begitu. Dan mbahnya juga nambahin lagi dalam mimpi itu, kowe ora usah, kamu itu nggak usah membenci yayu-yayumu yang seperti itu, nggak usah membenci ipar-iparmu. Kalau kamu membenci ipar-iparmu yang kelakuannya seperti itu, ya sama aja kamu benci sama bapak sama ibumu. Loh piye? Karena yang ngajarin, yang ngerawatin, yang didik itu ya orang tuamu. Nanti kalau kamu udah benci sama ibu sama bapakmu, sama artinya benci juga sama nenek. Rauno polele, nggak ada akhir-akhirnya, seperti itu. Jadi ibaratnya kayak gini, wong endok ya ora kabeh apik, mesti ono sing kuwuk. Nah kebetulan kalau yang mereka kuwuk, lah kamu kan nggak kuwuk, udah itu semakin nangis lagi. Dan pada saat dia merasakan kenyamanan yang semakin ini, tahu-tahu dia ngerasain ada tangan yang besar sekali, tangan besar gede hitam itu kayak jambak rambutnya dengan sangat kuat seperti itu, gitu. Otomatis Tomo itu melengking menjerit kesakitan di mimpinya itu loh ya. Dia menjerit kesakitan, pas dia berusaha untuk teriak sekuat-kuatnya itu, tahu-tahu dia mendapati ternyata dia mimpi ada di dalam bus gitu. Masih ada di dalam bus. Ternyata rambut panjangnya itu nyangkut di tas non branded gitu ya. Yang gak branded punya ibu-ibu di sampingnya. Jadi tadi dia itu kan ngambilnya di dekatnya kaca gitu, di dekatnya jendela bus gitulah, kaca bus itu di sampingnya ada ibu-ibu. Ternyata rambutnya si Tomo itu nyangkut di tasnya ibu-ibu. Nah ibu-ibu itu pengen pindah tempat duduk. Nah katanya, bu, oh ya maaf mas, aduh jadi nyangkol begini, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa nih, dalam hatinya seperti itu. Tapi ini maaf banget mas gitu. Ya nggak apa-apa bu, itu sambil dibenerin rambut yang nyangkut begitu. Tapi Tomo sempat dengar kata-kata ucapan ibu itu, yang tadinya dia mau marah jadi enggak. Ini begini, wis bocah urung atus gitu, udah anak belum mandi, tidur nyender, udah ngorok, ngiler lagi kayak gitu. Akhirnya Tomo yang tadinya mau marah gitu kan, jadi dia tersipu sendiri, akhirnya dia milih diem. Nah singkat cerita, itu jam 9 malam bus sampai ke terminal sini, daerah sini terminal Tegal. Nah itu sebenarnya kalau hitung-hitungannya itu jam 7 atau setengah 7, akan jam 6 udah nyampe. Tapi katanya ada di Pemanukan itu ada kecelakaan, jadi ada tronton versus minibus. Nggak usah tanya yang menang siapa, yang penting itu katanya dari kecelakaan itu hasilnya kan jadi macet, panjang banget gitu, dan lama. Penanganannya di tahun itu nggak kayak sekarang, pihak jalan raya gitu. Itu sampai lama, akhirnya nyampe di Tegal itu sekitar jam 9 malam. Nah itu dia kok nyampe jam segini, tadinya aku dari Jakarta udah berani, pasti ini pada kumpul semua yayu-yayuku, ipar-iparku, niatnya udah siap banget buat menghadapi mereka. Tapi kok ngeper, aku kok ngerada ngedon gitu loh. Apa ya aku berani. Akhirnya dia itu ngopi-ngopi dulu di warung di terminal itu. Nah dikuat-kuatin, setelah dia udah siap begitu, akhirnya dia ngampirin tukang becak, karena dulu itu ya banyak kan becak pakainya, kalau ojek juga masih jarang, apalagi angkot itu belum ada. Jadi pak piro pak, itu ngomong sama tukang becaknya, biasa mas gitu. Oh iya wis, kata Tomo seperti itu, walaupun dalam hatinya biasa-biasa berapa biasanya, nggak peduli, yang penting aku cepat pulang, aku pengen ketemu ibu, sakitnya kayak apa parahnya, dan kalau bisa pengen cepat bantu-bantu ibu supaya dia bisa cepat sehat, cepat waras, seperti itu. Nah singkat cerita, naiklah Tomo di atas armada tersebut, di atas becak tersebut. Nah kalau jalan yang dari sana, jalan gede yang belum ke kampung itu masih lumayan bagus, meskipun penerangan nggak sebaik sekarang ya, tapi cukup terang, dan jalan-jalannya masih banyak lubang juga, tapi masih enak. Tapi setelah masuk ke perkampungan, jalan-jalan aspal yang ke kampung itu kan udah
rusak, banyak lubang di sana sini, apalagi musim hujan itu lebih mirip kayak kobakan-kobakan, kayak keramba-keramba lele seperti itu. Akhirnya kan Tomo, loh mas, om jalannya kok kayak gini banget. Iya mas, nggak bilang sih. Nah ya gimana lagi gitu. Jadi Tomo yang aslinya dia itu tinggal tiring-tiring, nangkring di situ enak, jadi malah repot gitu. Padahal itu airnya banyak genangan. Kayaknya hujan sejam atau 2 jam lalu habis hujan itu belum lari, airnya masih di situ, banyak yang lewat mungkin jadi lebih keruh. Tomo jadi ikut-ikutan dorong kalau misalnya susah gitu. Jadi kata hatinya Tomo, ini kok naik becak kayak lebih miripnya kayak off-road gitu, tapi versi becaknya seperti itu. Nah, pada saat itu dia bisa cekikikan sama tukang becak menghibur diri, bahkan dia bilang, Pak Om, nanti kalau lewat sini besok kalau aku pulang Jakarta lagi aku mau beli ikan lele yang banyak gitu. Loh buat apa mas? Tak taruhin di sini. Nanti kalau aku pulang lagi tinggal panen. Itu mereka cekikikan begitu. Tapi serta merta tertawa mereka itu berhenti ketika memasuki desa, 2 desa sebelum desanya Tomo itu tahu-tahu mati lampu pas di atas jembatan kali besar itu. Mati lampu. Itu yang aneh, kalau misalnya mati lampu itu kan ya listrik yang terhubung ke tiang-tiang itu, tapi kan seharusnya lampu becak, lampu tempel yang ada di bawah becak itu masih nyala, itu ikutan mati. Jadi praktis semua menjadi gelap semua, apalagi waktu itu di kanan kiri itu masih banyak pohon-pohon yang besar-besar. Itu Tomo sama tukang becak itu diem 1000 bahasa. Mereka sempat berhenti. Tomo cuma bilang gitu, Om, iya mas, kenapa ya mas? Nggak tahu kenapa ya pak, tapi mereka mulai merinding seperti itu. Itu ternyata pas di atas jembatan, itu samar-samar, itu aneh. Kalau misalnya malam-malam biasanya tetap di atas jembatan, kan jauh dari rindang-rindangan pohon, itu kan di sisi-sisi kanan atau kirinya di bantaran begitu. Tapi bulan nggak ada, rasanya bener-bener gelap banget. Itu di atas jembatan, kayak ada seseorang tapi membungkuk seperti itu, terus lagi ada di tengah tapi wirawiri. Itu mereka berhenti pas di ujung jembatan, sebelum naik jembatan itu mereka berhenti. Itu di atas jembatan itu dia wirawiri tapi nggak jelas, cuman siluet aja. Itu kayak lagi giring sesuatu. Akhirnya semakin dekat itu nggak jelas, tapi Tomo itu akhirnya, loh Om itu siapa ya? Nggak tahu dek. Akhirnya pas lebih dekat lagi, Tomo akhirnya turun. Oh ternyata itu nenek-nenek, ada nenek-nenek di situ. Dia itu kayak lagi giring apa ya, bebek. Iya bebek, katanya bebek atau mentok seperti itu, ada 2 biji digiring. Itu dia giring ke kanan, bebeknya lari ke kiri. Dia ke kiri, bebeknya lari ke kanan. Itu nggak ada kelar-kelarnya, lama sekali. Akhirnya Tomo bantuin gitu. Mbah, tak bantuin ya mbah giringnya ya. Itu dia cuma mengangguk, tapi mukanya nggak jelas, masih nggak kelihatan gitu. Akhirnya karena saking penasarannya, itu bebek bisa dipinggirin, bisa dipegang sama Tomo, dikasihin sama si mbah itu. Dia pegang begitu, dia cuma ngomong di pinggir jembatan itu, di teralis jembatan itu dibilang gini, matur nuwun ya dek. Tapi yang bikin Tomo terkejut, itu mukanya persis banget sama mukanya mbahnya yang sudah meninggal itu. Tomo cengok gitu. Dia sempat bilang, mbah gitu. Iya dek, kenapa? Kata dia gitu. Kenapa? Kalau bilang seperti itu. Itu Tomo akhirnya, tapi bukan mbahku ya, tapi mirip banget seperti itu. Akhirnya tukang becaknya nyamperin, loh dek, kenal dek? Enggak pak, tapi mirip sama mbahku. Itu mereka akhirnya Tomo itu langsung naik ke becak lagi. Itu lampu nyala lagi, dep gitu. Dan lampu becaknya juga ikut nyala. Itu aneh banget buat tukang becak, buat Tomo. Tapi wis nggak mikir yang macem-macem. Pak, jenengan takut apa enggak gitu? Om, jenengan takut apa enggak? Nah, mau tukang becak mas, kejadian kayak gini itu udah lumrah gitu. Tapi nggak kayak gini banget. Ya wis pokoknya jenengan nyampe gitu. Itu dilanjutin perjalanannya, mulai di kayu itu becaknya. Tomo banyakan diem, masih mikirin tadi itu siapa, kok mirip banget. Nah lagi mikir seperti itu, gak jauh dari tempat
itu praktis walaupun lampu udah menyala itu nggak ada penerangan karena banyaknya kebun. Itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan tadi ternyata kesananya meskipun udah menyala listrik tapi tetap aja gelap karena memang di situ kiri kanannya kebun, ada pohon-pohon gede menuju satu kampung lagi ke kampungnya Tomo. Karena memang dia itu lama nggak pulang gitu, itu padahal daerahnya sendiri itu terasa asing. Tahu-taunya dia melihat di pinggir kayak ada orang duduk tapi belum begitu jelas. Akhirnya dia bilang gini, becaknya dipelanin ya Pak, becaknya dipelanin Om gitu. Loh kenapa Mas? Itu kayak ada orang duduk ya. Iya Mas, jenengan lihat iya. Tapi kayak orang duduk kok ngapain di situ sendiri? Coba kita mendekat ke sana gitu. Mas, mendingan jangan Mas, takutnya kayak tadi, takutnya orang memedi iseng gitu. Enggak, takutnya dia minta bantuan. Kalau kita bisa kan kenapa enggak? Aku juga bisa berbagi tumpangan gitu. Bisa berbagi tumpangan gitu kan. Akhirnya tukang becak itu mau mendekatkan becaknya ke tadi orang yang seperti orang duduk tadi. Nah itu dari pendaran lampu bawah becak itu nampak kalau itu ternyata ibu-ibu yang umurnya lumayan sudah tua, hampir 70-an tahun, itu nunduk terus ditanyain, itu masih di atas becak. Tomonya nanyain, Bu, ngapunten jenengan itu sibuk nopo Bu? Lagi ngapain Bu di situ? Itu yang nampak dari Tomo. Ibu-ibu itu pakai selendang yang diselampirin ke sini, terus pakai kerudung ya juga yang model digituin. Itu ada pakai kebaya-kebaya orang dulu lah, orang desa, itu pakai jarit. Tapi semakin jelas, semakin lama itu diamat-amatin dalam remangnya cahaya beneran itu, kok ini kayak kainnya emak, kayak kainnya ibuku, kok model penampilannya kayak penampilan ibuku. Nah itu semakin dijelasin, dideketin mukanya begitu, becaknya sampai dijengkelitin begini supaya kena mukanya ibu itu ditanyain lagi sama Tomo, Bu, jenengan sibuk nopo? Itu dia mengadah begini, aku lagi nungguin gitu. Le, kamu udah pulang. Itu ternyata ibunya Tomo. Loh, Bu, ibu kok di sini lagi ngapain? Duduk di batu di pinggir jalan seperti ini. Aku nungguin kamu, aku nungguin kamu, Le. Loh, siapa yang ngatur? Ini jauh dari kampung kita loh. Aku sendiri jalan. Loh, nggak mungkin Bu. Iya, aku sendiri jalan. Lah, Yayu kemana? Nggak ada yang nganterin. Terus ngapain juga jemput aku? Di rumah aja. Aku udah nungguin dari kemarin-marin. Itu nggak ketemu di akalnya Tomo. Tapi yang nampak itu kalau mau nungguin dari kemarin-marin, itu dia nggak ada yang ngasih tahu mau pulang kampungnya kapan. Cuman memang ada kabar bahwa ibunya sakit itu kemarin. Ini nggak masuk akal, tapi yang dia lihat itu ibunya. Nah tukang becak dia mastiin ke tukang becak. Nah tukang becaknya malah gini, Mas, lah malah ibunya jenengan di sini gitu. Lu piye? Ya wis pokoknya ya udah sini Bu, naik Bu. Ibu katanya sakit. Kata siapa? Aku nggak sakit gitu. Aku nggak sakit. Aku nungguin kamu. Aku kangen, Le. Begitu. Itu dipedang begitu, dinaikin di becak. Karena becak versi sini kan memang kalau dibentuk itu rada sporty, tapi isinya itu sempit gitu. Itu bisa berbagi berdua sama Tomo. Itu kan ada rangsel gede, ada koper lah isinya jajan-jajanan buat ponakan. Itu bisa berbagi, mereka duduklah berdua. Tapi yang aneh, ibunya Tomo gitu nggak ngomong apa-apa selama perjalanan, sama sekali nggak ngomong apa-apa. Bahkan tukang becanya ikut diem, Tomonya nanya juga nggak dijawab. Dia bukan nanya, dia bercerita keluh kesahnya, kenapa ibu gini-gini, tapi ibunya cuman ngangguk, kadang cuman senyum, dan kebanyakan kerudungnya itu jatuh, yang diselampirin ke sini itu jatuh nutupin mukanya. Nah, yang dia rasain si Tomo itu di dengkulnya dia itu ada tangannya ibunya, cuman kayak rasanya ini ibu kok sakit apa gimana, beneran sakit ini, soalnya tangannya kok
nggak anget, ini tangannya dingin, kata si Tomo begitu dalam hatinya. Nah itu Tomo terus jalan sama tukang becak itu, Mas, Pak, buru-buru ya Pak, ini takut ibu dingin. Iya ya Mas, ini tak cepetin, lagian apa namanya, jalannya udah agak bagus gitu. Itu yang aneh lagi dalam perjalanan itu dia banyak melihat nenek-nenek. Nah, ada kayak di depan rumah malam-malam gitu. Nggak jauh dari itu, nggak jauh dari tempat itu ada nenek-nenek lagi nyapu malam-malam pakai sapu, ada itu pakai sapu biting, pakai ini. Nah itu lagi nyapu nyapu begitu di bawah pohon begitu, tapi kalau dideketin kok bungu-bungunya kok kayak nenekku gitu. Tapi dia nengok, tapi nggak berani ngomong nek begitu. Tapi kalau dari dekat, dari bentuk tubuhnya, dari model-modelnya itu kayak neneknya. Itu Tomo, ini pandanganku aja, ini pikiranku aja, apa emang nyata gitu. Nggak jauh lagi dari tempat itu kelihatan lagi jalan di samping itu, barengin jalannya becak begitu, diselip sama becaknya itu juga kayak neneknya dia. Nah sampailah Tomo itu masuk ke kampungnya dia. Nah nggak jauh dari pintu masuk kampung itu adalah rumahnya Tomo. Tapi ibunya bilang begini, Mo, aku mandeg neng kene le. Stop mas, stop, becaknya stop sini aja, kata si ibunya Tomo itu. Aku berhenti di sini aja. Loh Bu, ke rumah aja, ayo Bu, mau kemana lagi? Ini udah mau jam 10, bahkan mau jam setengah 11 ini Bu. Aku mau ke wakmu gitu, ada yang mau tak sampein, ini penting banget, mau ke rumah wakmu gitu. Wak Sirah katanya, mau ke Wak Sirah, itu ada ya kakaknya ibunya itu namanya Sirah gitu. Nah, perempuan itu mau mampir ke rumahnya Wak Sirah. Loh enggak, kamu lanjut aja, terus saja, itu banyak ayu-ayumu tuh udah nunggu di rumah gitu. Nah Tomo sebenarnya tadinya mau penasaran kok ke Wak Sirah ngapain, tapi dibilang ayu-ayunya menunggu, iparnya menunggu, itu bikin Tomo streng lagi. Ini pasti bakalan rame nih, runyem seperti itu, bakalan ngobrol yang nguras tenaga, nguras pikiran. Akhirnya ya wis, yang hati-hati ya Bu, beneran ibu ditinggal lah, ibunya diturunin di situ. Dan Tomo itu lanjutin perjalanan sama tukang becak, karena udah masuk gang kecil itu nggak dikayuh tapi dituntun sama tukang becaknya. Nah sesampainya di depan rumah, Tomo udah bayar, akhirnya itu kenanya lumayan mahal karena tadi biasa, tapi biasa mahal mungkin ya, itu dibayarnya mahal tapi nggak apa-apa karena memang jalannya seperti itu lumrah. Itu setelah tukang becaknya balik arah, Tomo itu baru nengok ke arah rumahnya dia. Ternyata apa? Rumahnya itu kan rumah lugu, rumah lawas itu sepi gitu, sepi, nggak ada orang kayak tadi ibunya ngomong banyak yayu-yayunya nungguin. Meskipun kalau dari luar, kalau pintunya nggak terbuka begitu ya memang nggak kelihatan ada orang, karena memang jendelanya kan gede-gede terus rapat, nggak ada kaca kalau rumah model dulu kan seperti itu. Tapi seenggaknya gitu ada suara orang ngobrol, ada suara bocah kecil ponakannya dia, itu nggak ada suara apapun. Tapi ketika dia itu nengok bukan ke arah depan, ke arah pintu utama itu, dia akan nengok ke samping. Itu yang bikin dia kaget sama sekali, bener-bener kaget, bukan kepalang. Itu dia ngeliat ada di bangku kecil, bangku itu dibikin itu nggak ada senderannya tapi nyendernya ke tembok. Kalau misalnya duduk di situ, bangku itu dari kayak ban mobil, ya ban mobil itu akhirnya dirajut pakai karet-karet ban juga. Kalau duduk di situ agak empuk. Itu di situ ada neneknya. Yang dia lihat itu ada neneknya. Dia pokoknya kayak nggak tahu si Tomo itu datang. Tapi itu dia lagi apa ya, kalau orang Jawa ngomongnya nginang, lagi ngirih begitu, tapi dia belum dimakan sirinya itu, tapi lagi dikecruk-kecruk begini. Jadi ditumbuk, kalau orang ngirih kan ada kapur sirinya, ada macam-macam pendukungnya di dalam itu kan ditumbuk dulu begitu. Biasanya pakai kayak seperti wadah dari inilah apa tembaga begitu, dikecruk-kecruk begini. Dia lagi bener-bener nikmatin banget gitu, kecruk-kecruk sekali dia itu ngidoh gitu, sekali dia itu
kayak meludah ke samping, itu ada plastik reseknya begitu, begitu, tapi nggak kedengaran suaranya. Itu kayak nggak tahu Tomo datang gitu. Tapi Tomo waktu itu nggak ngeh kalau mbahnya meninggal, padahal tadi waktu dia ketemu dia ada yang ngadang di jembatan, ada nenek-nenek yang giring bebek itu mirip neneknya, dan dia tuh ngeh kalau neneknya meninggal, bukan neneknya begitu. Tapi saat itu dia nggak ngeh kalau neneknya udah meninggal. Jadi dia ngomongnya Magede, Magede, dia kan panggilnya Magede gitu. Magede, lagi ngapain malam-malam sendirian di sini? Itu nggak dijawab, terus aja yang bunyi cuman suara kletok 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 kletok, lagi numbukin yang buat nyiri itu. Terus sesekali tuh ada dia tuh ngeludah begitu, kok nenekku diem aja, kok Magede itu diem aja, nggak ngomong, nggak nyautin. Nah, dia itu nggak pikun, dia juga pendengarannya bagus. Akhirnya Tomo itu biarin cangkingannya dia, kopernya dia, tasnya itu digeletakin di depan pintu. Dia tuh ngambilin neneknya. Semakin dekat itu kan lampunya cuma lampu-lampu 5 watt gitu, remang. Itu aneh banget kenapa neneknya ada di situ. Dia mulai, kok nenekku diem aja begitu. Nah, setelah dia mendekat begitu, neneknya baru dongak ke arahnya dia. Itu nauzubillah, kata dia yang nampak itu benar-benar bukan neneknya, tapi dari bentuk tubuhnya, dari keriputnya, dari pakaiannya itu memang neneknya semua, tapi yang nampak itu bukan neneknya. Cuman mukanya hanya rata begitu, cuman nggak ada sama sekali, pokoknya mukanya itu rata. Itu buat Tomo langsung kepental ke belakang, dia sempat jatuh juga, guling, dan dia sempat teriak, Made, 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 gitu, seperti itu. Tapi dia pas nengok ke bangun itu nggak ada siapa-siapa. Itu ternyata dia akhirnya ada yang dengar, tetangganya itu, kenapa mas sendirian baru pulang mas? Iya, aku baru pulang. Nah, kok sepi banget? Itu tadi ada, tapi dia mau ngomong kayak gitu, dia juga nggak pengen ngomongin kalau mbahnya kayak jadi setan begitu, nggak mau tangannya dengar. Dia cuma nanyain orang-orang pada kemana, kok sepi banget. Itu dia diem, tetangganya diem, cuma nunjukin ke samping. Jadi ada kebun sedikit, di sampingnya itu ada rumah kakaknya yang paling tua. Ke samping di situ ada rame-rame orang. Itu. Nah, Tomo, kok rame-rame orang di sana ya? Lagi ngapain begitu? Nah, Tomo akhirnya, ada apa sih Wak? Ke situ kok rame-rame orang begitu, banyak orang begitu. Tomo, ya udah nak, mendingan kamu kesana aja gitu. Sini tasnya tak bawain. Akhirnya Tomo kesana, itu banyak muka-muka yang ngeliatin dia, tapi cuman salaman begitu. Terus ada seorang saudara, tapi saudara jauh, bilang, Mo, kamu yang sabar ya Mo, gitu. Yang sabar, kenapa, maksudnya apa? Itu Tomo nggak dikasih penjelasan, kamu masuk aja. Ternyata pas dia buka pintu utama itu, pintu depan, dia ngelihat ada banyak orang juga, banyak saudara-saudaranya, banyak kayunya. Itu ada bangsal kayak apa ya, ya seperti itulah, pokoknya ada ranjang dari kayu kecil, itu di atasnya ada mayat yang udah ditutup jarit, seperti itu, udah rapat. Nah, Tomo cuman bisa bengong, tapi spekulasinya dia pasti ini ibu gitu. Akhirnya dia, yuk, itu siapa, yuk. Dia cuma teriak-teriak begitu, dipegangin sama yayunya, tapi dia tetap tenaganya karena kencang, cowok gitu ya, dia bisa nembus. Akhirnya dibuka begitu, ternyata benar ibunya ternyata udah meninggal. Dan Tomo itu menangis sungguhan di situ, sejadi-jadinya itu belum ngeh kejadian yang tadi. Itu ya sekedar tadi ceritanya seperti itu. Nanti mungkin kalau ini ada lanjutannya, ini durasinya terlalu over. Moga-moga yang disampaikan tadi bisa diterima sama teman-teman, bisa menghibur. Cukup sekian dulu. Semoga kawan-kawan semua selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi kemurahan rezeki, dan kita bisa berjumpa lagi
diri yang biru tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.